Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asrofiana Mahendra dari kelompok 50 Praktikum Pengenalan Jaringan Komputer. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul 5 sebagai tugas pengganti saya dikarenakan tidak dapat mengikuti praktikum modul 5 pengenalan jaringan komputer. Jadi yang pertama itu menjelaskan tentang modul, itu ada routing. Routing Routing adalah proses pengiriman paket data dari satu jaringan ke jaringan lainnya. Routing memungkinkan perangkat jaringan seperti router untuk memilih jalur terbaik bagi paket data agar sampai ke tujuan. Proses ini sangat penting dalam jaringan komputer karena memungkinkan komunikasi antar subnet yang berbeda. Routing dilakukan dengan menggunakan tabel routing, yaitu kumpulan informasi yang digunakan oleh router untuk menentukan rute yang paling efisien menuju tujuan tertentu. Step entry dalam tabel routing berisi informasi tentang jaringan tujuan, subnet mask, dan alamat next hop atau router berikutnya. Dan yaitu ada static routing. Static routing ini adalah metode routing di mana jalur atau rute menuju jaringan tertentu ditentukan dan dikonfigurasikan secara manual oleh administrator jaringan. Dengan static routing, rute tidak akan berubah kecuali diperbarui secara manual. Keunggulan static routing antara lain yaitu sederhana dan mudah dikendalikan untuk jaringan kecil atau topologi yang tidak berubah. Lebih aman karena tidak bergantung pada protokol routing dinamis yang dapat dieksploitasi. Yang ketiga yaitu menghemat sumber daya karena tidak memerlukan penggunaan CPU dan bandwidth yang besar untuk pertukaran informasi routing. Namun, static routing memiliki kekurangan utama, yaitu kurang fleksibel. Jika terjadi perubahan topologi jaringan, misalnya link terputus, maka administrator harus memperbarui tabel routing secara manual agar konektivitas tetap terjaga. Dan langsung percobaannya saja. Jadi percobaan pertama ini yaitu membuat topologi seperti pada gambar, yaitu seperti ini. Lalu yang kedua yaitu memakai PT router biar sudah ada interface serialnya. Kita menggunakan router PT. Yaitu adalah konfigurasi pada setiap router sesuai tabel. Jadi untuk R1 yaitu konfigurasinya ini yang pertama yaitu ada router enable, lalu router configuration terminal, dan yaitu konfigurasi interface FA0, lalu IP address-nya yaitu 192.168.10.1, lalu subnet mask-nya yaitu 255.255.255.0. Lalu kita setting no shutdown, lalu exit, dan yaitu ke interface SE20, itu kita konfigurasi IP address-nya yaitu 10.10.10.1 dan subnet mask-nya yaitu 255.255.255.252. Lalu kita setting no shutdown. Lalu selanjutnya yaitu di R2. Untuk konfigurasi di R2 ini yaitu seperti biasa kita masuk ke enable lalu ke configuration terminal, dan kita yang oh ya, dan kita interface FA0, oh, interface SE2, oh, nah FA0 0, lalu IP address-nya yaitu 192.168.20 dan 1, untuk subnet mask-nya yaitu 255.255.255 dan 128. Lalu kita setting no shutdown, lalu selanjutnya kita exit dan lalu masuk ke interface SE20. Di SE20 ini kita setting IP address-nya yaitu 10.10.10.2 dan subnet mask-nya yaitu 255.255.255.252. Lalu kita setting no shutdown, lalu kita exit. Setelah itu kita masuk ke interface SE30, kita setting IP address-nya yaitu 20, 20, 20, dan 1. Lalu subnet mask-nya yaitu 255, 255, 255, dan 252. Lalu kita not shutdown, lalu exit. Lalu yang selanjutnya yaitu ke R3. Untuk R3 ini kita setting nah kita setting
interface F00 yaitu IP address-nya 192.168.30 dan 1. Lalu untuk subnet mask-nya yaitu 255, 255, 255 dan 192. Lalu kita setting no shutdown, misalnya exit, lalu kita masuk ke enterprise SE30. Lalu untuk IP address-nya kita setting 20, 20, 22 dan subnet mask-nya itu 255, 255, 255 dan 252. Lalu kita signal shutdown. Selanjutnya kita exit. Nah, jika sudah dikonfigurasi routernya, yaitu kita IP configuration pada setiap PC-nya, yaitu di PC 0. Di PC 0 yaitu kita setting IP address-nya yaitu 192.168.10 dan 254. Lalu untuk PC 1 yaitu 192.168.20 dan 126. Untuk subnet mask-nya yaitu 255, 255, 255 dan 128. Untuk default gateway-nya yaitu 192.168.20 dan 1. Untuk default gateway yang PC 0 yaitu 192.168.10 dan 1. Untuk PC 2 yaitu kita setting IP address-nya yaitu 192.168.30 dan 62. Untuk subnet mask-nya yaitu 255, 255, 255, 192. Lalu untuk default gateway-nya yaitu 192.168.30 dan 1. Selanjutnya yaitu konfigurasi static routing pada R1. Untuk konfigurasi static routing pada R1 yaitu kita ke enable, lalu ke config terminal. Selanjutnya kita IP route 192.168.20 0 dan 0. Untuk subnet mask-nya yaitu 255, 255, 255, 128. Sebenarnya itu kita IP route 192.168.30 0 255, 255, 255, 192, 10, 10, 10, 2. Lalu kita end. Lalu kita write memory. Selanjutnya untuk yang PC 1 ya router 2 yaitu kita masuk ke enable, lalu kita ke config terminal. Selanjutnya kita setting IP route-nya yaitu 192.168.10 0 255, 255, 255 0 dan 10, 10, 10, 1. Untuk IP route selanjutnya yaitu 192.168.30 0 255, 255, 255, 192 dan 20, 20, 20, 2. Lalu kita end dan write memory. Untuk konfigurasi R3 yaitu kita pertama enable dulu, lalu config terminal, selanjutnya IP route. IP route 192.168.10.0.255, 255, 255, 0 dan 20, 20, 21. Selanjutnya untuk IP route 192.168.20 255, 255, 255, 128 dan 20, 20, 21. Lalu kita end, lalu write memory. Lalu selanjutnya kita ping dari masing-masing PC ke PC lain. Kita lihat untuk PC 0 kita ping ke PC 1 yaitu dengan paket send 4 retrieve 3 dan loss 1 untuk minimum 14 ms, maksimum 25 ms dan average 18 ms. Lalu PC 1 ke PC 0 yaitu paket send sama dengan 4
redshift sama dengan 4, loss sama dengan 0. Untuk minimum yaitu 1 ms, maksimum 63 ms, dan average 33 ms. Untuk posisi 2 ke posisi 1 yaitu ada packet send sama dengan 4, redshift sama dengan 3, dan loss sama dengan 1. Untuk minimumnya yaitu 7 ms, maksimum yaitu 12 ms, dan average sama dengan 8 ms. Jadi sekian yang bisa saya jelaskan dari praktikum modul 5 ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.